Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya, sebagai bentuk dukungan kalian kepada WI Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahagia dan selalu bersyukur banget bisa kembali menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dan tak henti-hentian saya berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semua, di video kali ini saya pengen kembali ngajakin kalian ngebahas tentang YouTube. Kalau di video sebelumnya saya sempat ngajakin kalian ngebahas tentang tahapan-tahapan untuk menjadi YouTuber sampai dengan menghasilkan uang. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda. Dan untuk kalian yang belum tonton video itu, kalian bisa tonton pada link di atas. Jadi teman-teman, di video kali ini saya pengen ngajakin kalian ngebahas tentang bagaimana cara upload video dengan benar di YouTube agar bisa banyak yang nonton atau banyak viewers. Sekali lagi, video kali ini saya buat berdasarkan pengalaman yang saya alami saat merintis channel YouTube ini. Oke teman-teman, langsung aja tonton video ini sampai habis agar kalian tahu caranya, tentunya bersama saya Wahyu di WI Channel. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di monitor. Sebelum lanjut ke cara upload videonya, saya pengen sedikit berbagi cerita kepada teman-teman. Jadi sekarang di layar kita lihat di sini ada channel YouTube saya, WI Channel ya. Sedikit kita scroll ke bawah, di sini ada bagian upload populer. Nah teman-teman, di sini terdapat beberapa video saya yang view-nya udah lumayan banyak. Tapi teman-teman jangan bandingin dengan YouTuber artis atau YouTuber besar ya, karena tentunya masih kalah jauh banyak ya. Tapi bagi orang biasa seperti saya, view segini udah cukup membahagiakan, udah banyak ya. Nah teman-teman, di sini dulu di awal upload video-video ini sedikit sekali view-nya, itu sehari bisa cuma 20, bahkan cuma 10, atau ada yang belum ada yang nonton seperti itu ya. Karena sulit banget untuk dapat view bagi saya yang sangat tidak terkenal ini, sangat tidak dikenal orang. Ketika saya upload video itu sulit banget untuk saya dapat view. Nah, tapi setelah saya sedikit pelajari di analisis videonya, ternyata ada hal yang membuat mengapa video ini ditonton oleh orang setiap harinya. Nah, teman-teman, untuk itu saya pengen ajak teman-teman untuk terlebih dahulu melihat analisis dari video di sini ya. Kita lihat yang ini aja ya. Oke. Oke teman-teman, kita klik analitik di sini. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di dashboard YouTube di analisis video. Sekarang kita lihat sejak diupload atau sepanjang waktu. Di sini kita pilih tab penayangan, kemudian kita lihat di grafiknya. Di sini sejak pertama kali diupload video ini cuma mendapat 19 view. Nah, kemudian kita lihat setiap harinya. Ini bahkan cuma ada yang 0 view, nggak ada yang nonton ya. Kemudian kita lihat ke sini. Di sini ada dalam satu hari bisa dapat sampai dengan 300 lebih view. Kemudian di sini kalau kita perhatikan setiap harinya video ini mendapatkan penonton. Jadi setiap hari itu ada aja yang nonton ya. Jadi itulah yang membuat mengapa video ini bisa mendapatkan banyak view. Jadi semua view di sini dikalkulasikan sehingga saat ini video ini sudah mendapatkan 79.000 lebih view. Nah teman-teman, jadi pelajaran yang saya dapat dari video ini adalah mengapa dia bisa banyak view. Mungkin itu dikarenakan isi dari video ini merupakan informasi yang banyak dicari oleh banyak orang. Nah, jadi saya sesuaikan juga dengan judulnya yang mungkin juga bisa dengan mudah untuk ditemukan di pencarian YouTube. Itulah yang membuat video ini bisa banyak view-nya. Jadi teman-teman, sebelum upload video ke YouTube, benar-benar di sini saya usul kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman saya, kita harus benar-benar membuat video yang benar-benar ada manfaatnya atau berisi informasi penting bagi orang lain sehingga orang tertarik untuk nonton video kita. Sesuai juga dengan judul yang kita buat, harus sesuai dengan
isi dari video yang kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke channel YouTube saya. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk mengupload video. Oke, di sini kita klik di bagian ada gambar kamera plus seperti ini. Kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada upload video, live streaming buat postingan. Di sini kita pilih yang bagian upload video. Nah, di sini kita sudah ada di kotak dialog upload video. Di sini teman-teman bisa tarik dan lepas video ke sini atau teman-teman bisa pilih file. Saya biasanya membuka di foldernya seperti ini. Kemudian saya tarik videonya ke sini. Oke. Setelah seperti ini, di sini ada keterangan sudah berapa persen video kita diupload. Di sini baru 1%. Nah, jadi teman-teman tunggu sampai ini selesai. Baiklah teman-teman, videonya sudah berhasil diupload atau selesai diproses. Nah, sekarang di sini kita harus mengisi detail video. Di sini judul video sudah terisi secara otomatis berdasarkan file yang diupload tadi. Oke. Sekarang selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi deskripsi dari video ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya di Microsoft Office Word. Oke, sekarang kita copy aja ini. Oke teman-teman, jadi deskripsi dari video ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat isi dari video kita. Jadi di sini bisa berupa judul mungkin, karena pada bagian judul mungkin kita tidak bisa menginput kata-kata terlalu panjang, jadi kita bisa lengkapi di judul. Misalnya seperti dengan Photoshop, di sini kan bisa kita tambahin aplikasi Adobe Photoshop seperti MS Excel. Di sini kan bisa kita tambahkan Microsoft Office Excel. Karena ini juga nanti berpengaruh untuk mendapatkan rekomendasi pada saat di kolom pencarian. Misalnya ada orang mencari tentang tutorial Microsoft Office Excel. Nah, itu bisa jadi video kita juga akan ikut direkomendasikan. Oke. Jadi di sini juga pada deskripsi kita juga bisa membuat sedikit menjelaskan atau mungkin sedikit menanyakan kepada penonton kita seperti yang saya buat ini. Nah, untuk kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan tentang membuat nomor urut otomatis, semoga video ini bisa menjadi solusi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, seperti memberikan sebuah harapan kepada orang yang akan menonton video ini nanti, bahwa video ini bisa berguna bagi mereka. Nah, di sini juga kita bisa membuat kata-kata ajakan agar orang tertarik untuk menonton video, tentunya menonton video sampai habis. Biasanya kan kalau udah baca deskripsi video, biasanya orang udah ngelihat video kita. Nah, biasanya ada beberapa orang yang suka baca nih di bagian deskripsi. Jadi mereka baca dan mereka ketemu ajakan untuk menonton sampai habis. Nah, itu insya Allah bisa menginfluence mereka agar bisa menonton videonya sampai habis. Nah, untuk apa alasan mereka harus tonton video ini sampai habis? Kita tambahkan juga. Di sini manfaatnya untuk bisa menambah pengetahuan baru, misalnya ya. Jadi itu bisa sekreatif teman-teman ya, karena ini menjadi bagian dari SEO dari YouTube juga, agar video kita gampang ditemukan dalam pencarian. Oke, nah di sini saya juga tambahkan ajakan untuk menyukai video, membagikan, komen, dan juga untuk subscribe ke channel ini. Jadi di sini juga bisa berfungsi untuk menginfluence orang ya yang menonton video kita agar
bisa subscribe juga salah satunya. Dan juga di sini untuk mengiklankan agar kita juga menyediakan ruang, misalnya kan di sini open endorse dan paid promote. Di sini saya juga membuka peluang bagi orang yang ingin mengiklankan produknya ke video di channel kami ini melalui email ini. Jadi fungsinya juga bisa untuk iklan. Nah, di sini juga kita bisa mengajak orang untuk ke sosial media kita untuk menjadi followers Instagram, ke Facebook juga, ya banyak fungsinya ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman memanfaatkan kolom deskripsi ini sebaik mungkin tentunya. Dan di sini kita juga bisa menyertakan tag. Nah, tag di sini fungsinya bisa juga untuk misalnya ya ada orang cari tentang kupon, ya tentunya algoritma YouTube atau sistem YouTube itu bisa mengarahkan salah satu video yang dicari di kolom pencarian itu adalah video yang kita buat. Nah, di sini kalau saya sendiri, saya mengusulkan kepada teman-teman kalau membuat tag, upayakan untuk lebih sangat spesifik ke video kita. Karena dengan harapan nantinya yang menemukan video kita adalah orang-orang yang benar-benar mencari. Maksudnya kan mencari yang pengen mendapatkan manfaat dari video kita. Nah, ini kan tentang misalnya orang-orang yang pengen tahu tentang desain grafis. Jadi video kita ini kan berhubungan. Jadi mungkin orang yang nonton nanti bisa menambah pengetahuannya tentang desain grafis juga kalau menonton video kita. Jangan sampai terlalu banyak tag yang tidak berhubungan dengan video kita. Karena itu nanti bisa kesannya pas orang nonton ternyata nggak ada apa yang mereka cari. Itu kan nggak sesuai, sama saja seperti clickbait lah ya, tapi melalui tag ya, seperti itu ya. Jadi diusahakan untuk tagnya lebih spesifik ke dalam video kita, ke dalam intisari video kita. Oke, selanjutnya di sini kita harus mengisikan. Oke, jadi di sini untuk masalah deskripsi mungkin secara singkatnya seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kedepannya kita akan bahas lagi secara lebih rinci ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bagian thumbnail. Nah, di sini saya sudah menyiapkan thumbnail. Jadi tinggal langsung kita klik aja upload thumbnail. Jadi kita buka folder tempat thumbnail dibuat. Oke, sekarang kita klik ini. Kemudian klik open. Ini lagi proses ya, biasanya kebuka di sini ya. Tapi di sini kita coba untuk buka di sini dulu aja teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambar thumbnail saya. Sedikit saya berbagi informasi kepada teman-teman mengenai thumbnail. Jadi di thumbnail ini usahakan juga sesuai dengan isi video. Tapi ada sedikit membuat orang penasaran bisa ya. Karena ini juga bagian dari SEO dari YouTube tentunya agar orang tertarik untuk menonton video kita. Jadi di sini saya letakkan dua gambar yang menjelaskan ini adalah gambar kupon yang mulai dari urutan 1 sampai dengan 100 ya. Jadi ini ada rasa penasaran kan, gimana nih cara buat kayak gini misalnya dari orang yang ingin nonton kan. Nah, kemudian di sini saya buat kata-kata penegas buat nomor urut jadi lebih mudah. Kemudian saya buat bimbang lagi, beneran nggak ya? Nah, jadi dengan kata-kata beneran nggak ya ini, penonton mungkin akan tertarik menonton video kita karena pengen tahu, bener nggak nih buat nomor urut jadi lebih mudah dengan cara yang saya bagikan di video ini. Oke, kurang lebih singkatnya seperti itu. Oke, sekarang thumbnailnya sudah kita upload juga. Biasanya tampil di sini, tapi ini mungkin agak lemot internetnya, jadi nggak tampil langsung ya. Oke, selanjutnya kita ke playlist. Nah, di sini mengapa perlu untuk menentukan playlist? Di sini sederhananya sih menurut saya sendiri, simpelnya agar nanti mempermudah penonton untuk mencari tipe video yang mereka ingin tonton di channel kita. Di sini saya ada beberapa playlist, mulai dari vlog, tentang membahas YouTube, ada juga tentang desain undangan, tutorial, parodi, review. Jadi nanti agar susunan video di channel kita juga menjadi rapi, karena itu penting banget kita untuk membuat susunan playlist. Jadi untuk
playlist video yang ini karena tentang tutorial, jadi saya letakkan di tutorial. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan juga. Kita harus mengisi pertanyaan dari tim YouTube ya. Ini secara terprogram. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Nah, di sini jadi saya memilih tidak karena ini bukan untuk anak-anak ya, benar. Tapi di sini kita klik bagian ini pembatasan usia. Di sini saya tidak membatasi usia karena video ini tidak berisi konten-konten yang bersifat bisa mungkin mengganggu pikiran anak-anak atau semacamnya ya. Oke, kemudian klik opsi lainnya. Nah, di sini untuk video berisi promosi berbayar tidak saya conteng karena di video yang ini tidak ada promosi berbayarnya. Nah, kalau kebetulan teman-teman di videonya ada promosi berbayar, teman-teman bisa klik juga di sini. Oke, selanjutnya untuk tag. Nah, di sini untuk tag saya tinggal samain aja dengan yang atas tadi. Jadi tinggal saya copy aja ini. Oke, kita copy ke sini. Enter. Kemudian copy lagi. Nah, teman-teman, setelah melihat saya mengcopy tadi, pasti teman-teman bertanya, mengapa tidak langsung di-copy langsung aja? Jadi sini saya praktekin aja. Ini alasannya ya. Copy. Kita coba di bawahnya. Nah, akan ada seperti ini. Ada satu atau beberapa tag yang terlalu panjang. Jadi itulah mengapa saya copy-nya satu-satu seperti tadi. Oke, sekarang tag-nya sudah saya tambahkan. Ini penting banget ya, teman-teman usahakan untuk mengisi. Sama seperti tadi, penjelasan saya di deskripsi tadi. Alasannya mengapa kita penting banget untuk menggunakan tag di video kita. Agar lebih spesifik aja ya. Agar nanti video kita bisa masuk di rekomendasi pencarian. Atau mungkin pada saat ada orang putar video dengan sejenis dengan video yang kita buat, video kita nanti ada di rekomendasi pemutaran berikutnya. Yang ada di samping biasanya ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian bahasa subtitle dan teks. Nah, di sini bahasa video Indonesia. Di sini sertifikat subtitle tidak ada. Kemudian kita masuk ke tanggal dan lokasi perekaman. Oke, di sini tanggal perekamannya penting untuk dibuat. Jadi di sini saya merekam video ini pada tanggal 22. Oke. Jadi untuk sebagai penanda aja, nanti mungkin suatu saat kita pengen tahu kan kapan kita buat video terakhir kali, misalnya seperti itu kan, sebagai pengingat untuk kita juga. Oke, selanjutnya lisensi dan distribusi. Di sini ada dua bentuk lisensi. Ada lisensi YouTube standar, ada Creative Commons atau atribusi. Nah, di sini kalau lisensi YouTube standar itu artinya orang tidak bisa menggunakan video kita seenaknya atau mengupload ulang video kita. Nah, kalau Creative Commons atribusi ini orang lain bisa bebas mengupload ulang video kita tanpa terkena hak cipta. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Tolong dikoreksi di kolom komentar apabila saya salah menjelaskannya, karena saya juga masih ya sama-sama belajar ya. Oke, selanjutnya kita ke di sini diconteng semua, izinkan penyematan, publikasi ke feed subscription dan beritahu subscriber. Oke, ini untuk memberitahu kepada subscriber saat kita mempublikasikan. Oke, selanjutnya kita ke kategori. Nah, biasanya untuk kategori hampir semua video saya buat blog dan orang. Karena saya membuat channel YouTube saya ini seperti blog aja ya. Karena tidak spesifik misalnya ke gaming atau ke perjalanan atau olahraga, saya tidak spesifik. Jadi saya buat aja blog dan orang. Oke, kemudian ada komentar dan rating. Di sini pilih apakah dan bagaimana Anda ingin menampilkan komentar. Jadi di sini kita membuat visibilitas komentar. Di sini ada beberapa pilihan. Izinkan semua komentar. Itu artinya komentar apapun yang masuk, termasuk kata cacian, kata kotor, itu akan masuk. Tapi yang kedua, ada tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Yang ketiga, ada tahan semua komentar untuk ditinjau. Kemudian nonaktifkan. Nah, jadi teman-teman pasti sudah tahu maksud dari kata-kata ini ya. Jadi saya memilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan aja, yang untuk ditinjau. Nanti ada kolom peninjauan khusus di dashboard channel kita ya. Oke. Dan urutkan menurut, biasanya saya pilih terbaru. Jadi terbaru akan muncul paling atas nantinya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilkan jumlah suka dan tidak suka yang diberikan penonton untuk video ini. Menurut saya ini penting, guys.
sebaiknya diconteng aja. Agar menurut saya bukan hanya kita ya, agar orang lain juga bisa menilai video ini benar-benar ada manfaatnya enggak. Biasanya kalau ada manfaatnya, orang-orang akan lebih memilih klik like. Nah, kalau yang kurang bermanfaat atau mungkin karena tadinya judulnya mungkin clickbait atau thumbnailnya juga clickbait, mungkin orang akan memilih untuk dislike. Jadi itu akan menjadi seperti bentuk kejujuran kita ya. Jadi kalau banyak yang like, itu artinya video kita bagus dan nantinya bisa membuat orang lain tertarik juga untuk menonton video kita. Oke, kemudian nah, mungkin sampai batas itu dulu ya untuk bagian detailnya. Udah selesai sampai ini tadi komentar dan rating juga. Nah, kemudian di sini ada monetisasi. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang udah dimonetisasi ya. Kalau belum, biasanya cuma ada detail, elemen video, dan visibilitas. Untuk bagian monetisasi dan elemen video, kita lewatin dulu ya guys. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik pada video lainnya. Nanti kalau videonya sudah saya buat, saya akan bagikan pada link di atas atau pada deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut langsung ke bagian visibilitas. Oke, jadi di sini visibilitas ya, pilih waktu publikasi dan siapa saja yang dapat melihat video Anda. Nah, di sini kita bisa memilih simpan atau publikasikan. Jadi bisa nggak langsung dipublikasi atau jadi untuk pribadi dulu, atau di sini bisa tidak publik, atau di sini bisa langsung kita publikasikan dan juga bisa kita setel Premiere Instant atau kita bisa setel di sini. Nanti kita bisa letakkan jadwal seperti itu ya kira-kira. Jadi nanti jam berapa misalnya videonya akan ditampilkan. Tapi di sini saya biasanya langsung publikasi aja teman-teman, karena lebih menghemat waktu juga kan. Karena tadi semuanya sudah disetting di sini. Tapi kecuali kalau teman-teman mungkin sudah membuat beberapa video dan mau menguploadnya secara dijadwalkan juga bisa disetting di sini ya. Nah, oke teman-teman. Di sini kita langsung publik aja ya. Oke. Sekarang langsung klik publikasikan. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa dapat link video yang baru teman-teman publikasikan, bisa langsung teman-teman bagikan di Facebook, di sosial media teman-teman lainnya juga. Jadi atau teman-teman mungkin mau langsung copy linknya di sini, mau bagikan di WA misalnya, mau bagikan di chat, email misalnya juga bisa ya. Yang tentunya bisa untuk mendukung viewers teman-teman cepat naik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita tutup. Oke, nah seperti biasanya setelah upload seperti ini, saya akan memantau beberapa penayangannya mungkin 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan. Biasanya sedikit sih, tapi insya Allah kalau video-videonya tentang tutorial seperti ini, kemungkinan akan terus naiknya ada. Walaupun nggak langsung naik seperti YouTuber besar ataupun artis. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengajak kalian untuk coba mencari video yang sudah kita upload tadi. Jadi di sini saya sudah logout dari akun YouTube yang biasa saya gunakan atau akun YouTube yang saya gunakan untuk mengupload. Jadi kita akan mencarinya dengan algoritma yang murni, tidak berdasarkan history yang pernah saya cari. Oke, sekarang kita coba keyword yang pertama, yaitu cara membuat nomor urut di Photoshop. Oke, dengan menggunakan keyword ini, ternyata video yang kita upload tadi masuk di pick 1 walaupun baru 4 hari upload ya. Nah, jadi saingannya di sini ada video yang sudah 1 tahun upload, 8 bulan dan 2 bulan. Jadi lumayan ya. Jadi saya rasa SEO di judul, deskripsi, dan juga tag yang kita buat tadi bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi dengan keyword nomor urut otomatis di kupon. Oke, dengan keyword yang ini ternyata masuk di pick 1 lagi dan di nomor yang kedua. Jadi lumayan banget teman-teman untuk menambah view ya. Jadi video kita bisa gampang banget ditemukan oleh orang yang mencari
berdasarkan keyword seperti ini. Jadi sangat mungkin untuk menambah view dari video kita. Oke, jadi di sini saingannya video yang sudah 8 bulan, baru 4 hari. Dan yang di bawahnya udah 2 bulan, dan ini juga sudah 1 bulan. Ya, cukup lumayan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba dengan keyword yang lebih singkat lagi. Nomor kupon. Oke. Sepertinya nggak ada di atas, tapi kita lihat apakah masih masuk di page 1. Oke teman-teman, ternyata di sini masih ada. Jadi sudah ada di urutan, nggak tahu keberapa ya, tapi di bawah sekali, tapi masih ada di page 1. Jadi teman-teman, apabila kita menggunakan SEO YouTube yang cukup kita pikirkan dengan baik, insya Allah video kita bisa dengan gampang ditemukan di kolom pencarian berdasarkan keyword-keyword yang masih terkait dengan judul video, deskripsi, dan juga tag yang sudah kita buat. Jadi teman-teman, dengan SEO YouTube yang kita buat di judul, deskripsi, dan juga tag sangat membantu sekali untuk membuat video kita gampang ditemukan. Baiklah teman-teman semua, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya doakan semoga cepat terwujud, semoga channelnya bisa sukses. Yuk terus buat konten-konten yang bermanfaat, semangat terus, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil tentunya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Jangan lupa klik like bagi kalian yang suka, dan jangan lupa klik share untuk berbagi manfaat kepada teman-teman kita yang lainnya yang lagi ngerintis channel YouTube tentunya, dan ke semua orang agar bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa klik subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada WI Channel agar saya bisa terus bersemangat untuk ngembangin channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang pengen nonton tentang YouTube lainnya dari WI Channel, kalian bisa tonton pada playlist yang sudah saya buat pada link di atas. Oke teman-teman, akhir kata, saya Muhammad Wahyu Pratama undur diri dari hadapan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.